membahas materi tentang subgrup dalam mata kuliah pengantar teori grup. Namun, perkenalkan, nama saya Lila Rosa Kristiani AR, NIM 17504017. Ini ada definisi. Misalkan G adalah grup dan H subhimpunan dari G dengan H-nya tak kosong. Himpunan H disebut subgrup dari G jika H dengan operasi yang sama seperti pada G juga merupakan grup. Jadi kalau kita punya H subhimpunan dari G dan H-nya tak kosong, bagaimana kita bisa mengatakan bahwa H adalah subgrup dari G? Ya, kita harus cek apakah dengan operasi yang sama. Jadi kalau misalnya kita punya G dengan operasi bintang, maka apakah H juga dengan operasi bintang merupakan grup atau tidak? Jadi kita harus cek apakah dia bersifat tertutup, asosiatif, memiliki elemen identitas. Kemudian apakah setiap elemen di H punya inverse? Itu harus dicek. Kalau iya, H adalah grup G. Dengan demikian, karena H adalah bagian dari G, maka H disebut subgrup dari G. Nah, alih-alih melakukan pengecekan sebanyak itu, kita bisa mempersingkat pembuktian bahwa H adalah subgrup dari G dengan teorema berikut. Jadi, kita tidak perlu cek 4 syarat grup tadi, tapi hanya perlu cek satu hal saja yang ada pada teorema ini. Nah, misalkan G adalah grup dan H subhimpunan dari G dengan hanya tak kosong, H adalah subgrup G jika dan hanya jika untuk setiap AB di H berlaku AB inverse di H. Nah, dengan teorema ini berarti kita diminta membuktikan bahwa suatu subhimpunan dari G, yaitu bahwa H subgrup, kita tinggal cek apakah untuk setiap AB di H berlaku AB inverse di H atau tidak. Kalau AB inverse di H, maka H adalah subgrup dari G. Kalau AB inverse tidak di H, ya berarti H bukan subgrup dari G. Jadi kita cukup membuktikan AB inverse di H untuk membuktikan H adalah subgrup dari G. Nah, namun sebelum kita bisa menggunakan teorema ini untuk membuktikan sebarang himpunan H adalah subgrup dari G, kita harus buktikan terlebih dahulu teorema ini. Bahwa teorema ini benar, kalau teorema ini benar, maka barulah kita bisa pakai. Nah, sekarang kita akan membuktikan H adalah subgrup G jika dan hanya jika untuk setiap AB di H berlaku AB inverse di H. Jadi di sini perhatikan ada jika dan hanya jika, artinya pembuktiannya dua arah, yaitu ke kanan dan ke kiri. Yang pertama yang ke kanan dulu. Nah, selanjutnya kita akan melakukan pembuktian. Nah, di sini ada misalkan H subgrup G akan dibuktikan untuk setiap AB di H berlaku AB inverse di H. Jadi, kita punya modal apa saja? Kita punya modal G adalah grup, H subhimpunan G, kemudian H tidak kosong, dan modal satu lagi H adalah subgrup G. Yang mau kita buktikan, untuk setiap AB di H berlaku AB inverse di H. Nah, ingat bahwa modal tadi sangat penting dan akan kita gunakan. Kita punya H adalah subgrup dari G. Mau dibuktikan untuk setiap A, B di H berlaku AB inverse di H. Kalau untuk membuktikan, maka yang harus kita lakukan adalah ambil sebarang AB di H. Kita mau cek apakah berlaku AB inverse di H atau tidak.
Namun kalau kalian ambil sebarang A, B di H, hanya kan grup model kita tadi. Berarti kalau kita punya A di H, kalau kita punya A di H, B di H, maka kita punya A inverse juga ada di H. Begitu juga B inverse ada di H. Karena hanya subgrup, kalau H subgrup berarti H itu grup. Kalau H grup berarti setiap elemen di H punya inverse. Inversenya juga ada di H. Jadi B di H ada inversenya. Nah, dengan demikian AB inverse di H, dengan demikian A dioperasikan dengan B inverse, A ada di H, B-nya ada di H, H subgrup berarti H adalah grup. Berarti H bersifat tertutup, jadi terbukti yang ke kanan. Nah, selanjutnya yang ke kiri. Berarti jika untuk setiap AB di H berlaku AB inverse di H, maka H subgrup G. H dengan operasi yang sama pada G juga grup, di mana H memiliki keempat sifat grup, yaitu tertutup, asosiatif, memiliki identitas, dan memiliki inverse. Perhatikan baik-baik bahwa memiliki sifat tertutup, asosiatif, memiliki elemen identitas, dan memiliki inverse. Jadi kali ini modal kita adalah G grup, H subgrup G, H tidak kosong. Akan kita buktikan adalah H merupakan subgrup dari G. H merupakan subgrup dari G. Yang mau kita buktikan berarti harus memenuhi sifat-sifat grup. Nah, berarti dengan modal kita tadi, kita harus membuktikan bahwa hanya memenuhi keempat syarat grup ini. Oke, pertama-tama perhatikan bahwa kita punya modal untuk setiap AB di H berlaku AB inverse di H. Nah, untuk setiap AB di H berarti berlaku juga untuk A. Jadi, kalau saya punya A, dioperasikan dengan A inverse, berarti dia juga ada di H. Ini kan untuk setiap AB di H. Jadi kan sembarang. Jadi A-nya sembarang, B-nya juga sembarang. Jadi kalau B-nya saya pilih A, dan B-nya sama juga saya pilih dengan A, tidak masalah. Nah, jadi untuk setiap AB di H berlaku AB inverse di H. Padahal A dioperasikan dengan A inverse adalah E. Dengan demikian, E ada di H. Jadi, H memiliki elemen identitas. Jadi, syarat tadi yang ketiga yaitu elemen identitas terbukti. Nah, selanjutnya, kita punya modal tadi. Untuk setiap AB di H berlaku AB inverse di H. Jadi, sebarang A, sebarang B berlaku AB inverse di H. Jadi, saya bisa pilih A-nya adalah E, misalkan, dan B-nya adalah A. Nah, ambil sebarang A di H, maka dengan modal kita tadi, E dioperasikan dengan A inverse ada di H, padahal E dikalikan dengan A inverse sama dengan A inverse itu sendiri. Sehingga hasilnya A inverse. Jadi A inverse ada di H. Dengan demikian, setiap elemen di H memiliki inverse.
Jadi sifat yang keempat tadi terbukti. Nah, selanjutnya ambil sebarang A, B di H, maka karena kita sudah membuktikan setiap anggota A inverse-nya di H, maka kita dapat nyatakan B inverse sama dengan H. Jadi di sini B inverse di H. Kemudian dengan modal kita berarti kan ini berlaku untuk setiap AB di H, berlaku AB inverse di H. Nah, sekarang kita punya B inverse di H. Berarti juga berlaku A, B inverse, jadi mohon maaf di sini ada kesalahan. A dalam kurung B inverse di H, padahal A dalam kurung B inverse sama dengan AB sehingga AB di H. Jadi sifat tertutup terpenuhi. Jadi H tertutup. Nah, bagaimana dengan sifat asosiatif? Nah, sifat asosiatif diturunkan dari grup. Jadi kalau kita punya grup G yang bersifat asosiatif, nah artinya berlaku untuk semua elemen di G. Berarti kalau saya punya H subhimpunan dari G, otomatis sifat asosiatifnya berlaku. Berarti sekarang kita sudah berhasil membuktikan bahwa adalah H subgrup G. Jadi pembuktian teorema berhasil. Nah, berdasarkan teorema yang sudah kita buktikan tadi, di sini ada contoh. Nah, misalkan saya punya Z dengan operasi penjumlahan adalah grup. Buktikan 2Z, yaitu 2K dengan K anggota Z, atau 2Z himpunan kelipatan 2, atau buktikan 2Z terhadap operasi penjumlahan adalah subgrup Z. Nah, dengan teorema kita tadi, kita tinggal membuktikan untuk setiap AB di 2Z, maka AB inverse di 2Z. Nah, ambil sembarang AB di 2Z, maka AB di 2Z. Maka A bisa dinyatakan dengan 2K, dengan K di Z, dan B bisa dinyatakan dengan 2L, dengan L di Z. Nah, perhatikan bahwa AB inverse artinya ingat bahwa operasi penjumlahan berarti inverse pada operasi penjumlahan yaitu pengurangan. Ini berarti AB inverse maknanya sama dengan A kurang B sama dengan 2K kurang 2L sama dengan 2 dalam kurung K kurang L dengan K dan L anggota bilangan bulat. Dengan demikian, AB inverse di 2Z artinya berdasarkan teorema tadi, jadi 2Z subgrup dari Z. Baiklah, demikianlah pembahasan saya mengenai subgrup. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Tetap jaga kesehatan. Salam sehat.